Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air di mana saja berada. Hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun 2019. Untuk itu, marilah kita bersama bermunajat, memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pemurah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita dan seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 2 Mei diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantoro, tokoh pahlawan nasional sekaligus Bapak Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Pengasih memberi kedudukan yang mulia kepada beliau dan para pahlawan, khususnya para pejuang pendidikan yang telah mendahului kita. Amin. Saudara sebangsa dan setanah air, di mana saja berada, kita juga bersyukur bangsa Indonesia baru saja berhasil melewati tahap puncak perhelatan pemilihan umum serentak, yaitu tanggal 17 April 2019 yang lalu. Kini prosesnya masih berlanjut menuju penentuan akhir tanggal 22 Mei 2019 yang akan datang. Dilihat dari sudut pandang pendidikan, di dalam pemilihan umum haruslah terjadi proses pembelajaran bagi setiap warga negara. Proses belajar pada hakikatnya adalah momentum terjadinya perubahan tingkah laku menuju ke kedewasaan. Dalam hal ini, semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa terbentuknya warga negara yang demokratis adalah merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional kita. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 13, menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ada hal yang lumrah dalam kontestasi demokrasi, selalu meninggalkan jejak-jejak residual yang bisa menimbulkan keretakan, bahkan perpecahan. Dalam momentum seperti ini, tanggung jawab nasional kita dipertaruhkan. Tanggung jawab untuk selalu menjaga aset vital bangsa yang tak ternilai harganya, yaitu semangat kerukunan, persaudaraan, dan persautuan kita. Bapak dan Ibu serta saudara sebangsa dan setanah air, selama 4 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Yusuf Kala, lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur atau prasarana. Pembangunan prasarana transportasi darat, laut maupun udara, mulai jalan tol hingga jalan pedesaan, pelabuhan, dan lapangan terbang. Di samping juga infrastruktur komunikasi, infrastruktur pengairan untuk memenuhi kebutuhan air dan irigasi, serta infrastruktur energi. Kecukupan infrastruktur adalah merupakan prasyarat untuk menjadi negara maju. Tidak ada satupun negara maju tanpa didukung infrastruktur yang cukup. Sedangkan dalam hal infrastruktur ini, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia baru memiliki sekitar 39% dari yang seharusnya. Walaupun demikian, alhamdulillah, pembangunan infrastruktur dalam 4 tahun terakhir ini kian dirasakan manfaatnya. Di samping pembangunan infrastruktur, juga mulai pembangunan dari pinggiran. Keduanya memiliki makna yang mendalam. Dengan terbangunnya infrastruktur, khususnya transportasi dan komunikasi, konektivitas seluruh wilayah Indonesia dapat diwujudkan. Wilayah Indonesia betul-betul dipersatukan di alam nyata, bukan hanya di alam idea. Sedangkan pembangunan di wilayah pinggiran
dapat mempertegas kehadiran dan kedaulatan negara. Kalau singa jantan, si raja hutan, menandakan batas wilayah kekuasaannya dengan menebar aroma air kencingnya, maka negara menandai batas kedaulatan dengan menebar aroma pembangunan besar-besaran di wilayah pinggir dan perbatasan. Menerjemahkan kebijakan tersebut di sektor pendidikan, Kemendikbud telah memberi perhatian khusus untuk pendidikan di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Bahkan, Kemendikbud memberi perhatian khusus pada pendidikan anak-anak Indonesia yang berada di luar batas negara, seperti anak keturunan Indonesia yang berada di Sabah dan Sarawak, negara bagian Malaysia. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam banyak kesempatan, bahwa perhatian pemerintah saat ini mulai bergeser dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia. Di sini, kekuatan sektor pendidikan dan kebudayaan menemukan urgensinya. Terkait dengan itulah, tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2019 yaitu menguatkan pendidikan, memajukan kebudayaan. Tema ini mencerminkan pesan penting Ki Hajar Dewantoro terkait hubungan erat pendidikan dan kebudayaan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang syarat nilai dan pengalaman kebudayaan guna membingkai hadirnya sumber daya manusia yang berkualitas demi terwujudnya Indonesia yang maju. Dalam perspektif Kemendikbud, pembangunan sumber daya manusia menekankan dua penguatan, yaitu pendidikan karakter dan penyiapan generasi terdidik yang terampil dan cakap dalam memasuki dunia kerja. Dalam pendidikan karakter dimaksudkan untuk membentuk insan berakhlak mulia, empan papan, sopan santun, tanggung jawab, serta budi pekerti yang luhur. Sementara ikhtiar membekali keterampilan dan kecakapan disertai pula dengan penanaman jiwa kewirausahaan. Tentu semua itu membutuhkan profesionalitas kerja segenap pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan di tingkat pusat maupun di daerah. Saudara sebangsa dan setanah air, peradaban dunia berkembang secepat deret ukur. Sementara dunia pendidikan bergerak seperti deret hitung. Hadirnya revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi cara kita hidup, bekerja, dan belajar. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan karakter peserta didik kita. Peserta didik harus memiliki karakter dan jati diri bangsa yang tangguh di tengah perubahan global yang bergerak cepat ini. Saat ini, peserta didik kita didominasi generasi Z yang terlahir di era digital dan pesatnya teknologi. Mereka lebih mudah dan cepat menyerap teknologi terbaru. Hal ini mestinya bisa dimanfaatkan oleh sekolah dan para guru untuk menerapkan pendidikan berbasis teknologi digital dengan sentuhan budaya Indonesia melalui tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus saling mendukung dan saling menguatkan. Selaras dengan itu, dalam konteks kebudayaan, posisi kebudayaan sebagai basis pendidikan nasional semakin kokoh dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Implementasinya diharapkan semakin meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan pula kebudayaan Indonesia dalam mengambil peran di tengah peradaban dunia. Saudara sebangsa dan setanah air, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap berbagai keterbatasan yang masih ada dalam proses pembangunan pendidikan dan kebudayaan di tanah air.
kita masih dihadapkan pada kompleksitas masalah guru dan tenaga kependidikan. Kita juga masih sering menjumpai kasus-kasus yang tidak mencerminkan kemajuan pendidikan. Betapapun pemerintah senantiasa responsif dalam memecahkan masalah-masalah tersebut selaras dengan paradigma pendidikan. Kita juga mencatat anggaran pendidikan kita sekitar 63% dikelola oleh daerah. Karenanya perlu diingatkan terus-menerus agar daerah mengambil peran yang lebih aktif dalam memanfaatkan dana APBN, baik melalui dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus, dengan memperhatikan kualitas pemanfaatan untuk program-program prioritas. Di samping itu, APBD yang menjamin anggaran pendidikan minimal 20% juga harus dipenuhi. Dalam konteks ini, pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka penguatan sumber daya manusia yang berkualitas akan berjalan secara optimal manakala pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan yang ada proaktif dan lebih aktif dalam mendorong kemajuan dunia pendidikan dan kebudayaan. Saudara sebangsa dan setanah air, melalui momentum Hari Pendidikan Nasional ini, marilah kita konsentrasikan segenap potensi pendidikan nasional yang menitik beratkan pembangunan sumber daya manusia yang dilandasi oleh karakter yang kuat, keterampilan dan kecakapan yang tinggi sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin kompetitif. Selanjutnya, atas nama pemerintah, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada para insan pendidikan dan kebudayaan di seluruh penjuru negeri, kepada ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang, para pegiat pendidikan, pegiat literasi, para tokoh agama, wartawan, dan kontributor pendidik lainnya yang telah menyalakan mimpi, memberikan inspirasi, membuka jalan terang masa depan anak Indonesia agar menjadi manusia cerdas, berkarakter kuat, dan memberikan manfaat bagi sekitarnya. Selamat Hari Pendidikan Nasional, teruslah bersemangat dan tulus menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan Indonesia. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Mulia, Maha Pemberi Anugerah, selalu meridhoi ikhtiar kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.